Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Vivi Ivana dengan NIM 310933021 dari jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Andalas. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai pembahasan salah satu strategi pada perencanaan agregat, yaitu mix strategi. Nah, kita perlu mengetahui perencanaan agregat terlebih dahulu. Perencanaan agregat adalah perencanaan yang tergolong pada jangka menengah seperti dalam kurun 3 hingga 18 bulan yang biasanya digunakan oleh perusahaan untuk menentukan tingkat produksi secara keseluruhan. Untuk strategi yang ada pada perencanaan agregat itu terbagi menjadi 3, yaitu ada level strategi, ada chase strategi, dan juga ada mix strategi. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan berfokus pada mix strategi. Mix strategi sendiri adalah metode penggabungan antara level strategi dan juga chase strategi dalam perencanaan produksi agregat. Metode ini menetapkan jumlah unit produksi yang konstan pada level tertentu selama beberapa periode sebelum kemudian disesuaikan berdasarkan kondisi aktual. Nah, karakteristiknya memiliki tenaga kerja yang konstan namun memiliki persediaan yang semakin menurun sehingga menjadi nol pada periode tertentu. Apabila terjadi kelebihan produksi, maka nantinya akan disimpan sebagai persediaan, sedangkan apabila kekurangan produksi, nantinya akan uh, diatasi melalui peningkatan kapasitas dengan kerja lembur dan diutamakan menggunakan inventory yang tersedia sebelumnya. Apabila kapasitas lembur masih belum mencukupi, perusahaan dapat melakukan subkontrak sebagai alternatif. Nah, mix strategi sendiri dapat mengendalikan lebih dari dua variabel produksi seperti persediaan, tenaga kerja, maupun subkontrak. Baik, mungkin kita beralih pada metode pengolahan, yang mana pada metode pengolahan ini kita memerlukan beberapa data seperti periode ramalan untuk perencanaan agregatnya, ada juga hari kerja, ada juga jam kerja dalam satuan bulan, ada permintaan dalam satuan jam, ada permintaan dalam satuan orang, ada tenaga kerja yang dibutuhkan, dan untuk selanjutnya itu merupakan data yang perlu kita cari, seperti tenaga kerja, penambahan tenaga kerja, pengurangan tenaga kerja, produksi regular maksimum, yang mana artinya adalah produksi reguler atau produksi standar yang dapat dilakukan secara maksimal atau kapasitas maksimal dari produksi reguler. Selanjutnya itu ada produksi reguler yang digunakan berdasarkan kapasitas maksimalnya tadi. Selanjutnya itu ada overtime maksimal atau kapasitas maksimal yang dapat digunakan untuk lembur atau overtime. Selanjutnya itu ada produksi overtime atau berapa produksi yang kita gunakan yang didasarkan atas kerja lembur atau didapat dari penggunaan kapasitas dari sekian jam lembur. Selanjutnya itu ada subkontrak atau tenaga kerja tambahan dari luar yang dibutuhkan. Selanjutnya itu ada total produksi, yang mana total produksi ini didapatkan dari produksi reguler ditambah dengan produksi overtime ditambah dengan subkontrak yang nantinya akan dikurangi dengan demand. Selanjutnya ada inventory dalam satuan jam. Kemudian ada inventory yang dibagi menjadi dua produk sesuai dengan praktikum yang kita lakukan ini. Kita menggunakan dua produk yaitu CLTA dan CLTB. Jadi inventory nantinya akan dibagi menjadi dua, yaitu inventory pada CLTA dan juga CLTB. Nantinya ada inventory dalam satuan unit untuk CLTR dan CLTB, ada juga stock out yang diperlukan dalam satuan jam. Nanti kita juga akan menghitung carrying cost atau biaya yang diperlukan selama menyimpan suatu produk, yaitu ada untuk CLTA dan juga ada untuk CLTB. Lanjut, itu ada cost of regular time atau biaya yang kita perlukan dalam memproduksi secara normal. Selanjutnya ada cost of overtime, yaitu biaya yang dikeluarkan saat terjadinya lembur. Selanjutnya ada cost of hiring, itu terjadi apabila kita melakukan penambahan tenaga kerja, maka kita memerlukan biaya untuk penambahan tenaga kerja tersebut. Selanjutnya itu ada cost of firing, adalah biaya yang disebabkan karena kita mengeluarkan atau mengurangi tenaga kerja. Selanjutnya itu ada cost of subcontract, apabila biaya ini dapat terjadi apabila kita membutuhkan tenaga kerja dari luar atau melakukan subkontrak. Selanjutnya itu ada stock out cost yang terjadi apabila uh, persediaan kita tidak mencukupi sehingga kita memerlukan melakukan pembelian atau mencukupi persediaan dari pihak luar, dari bantuan pihak luar. Itu dinamakan dengan stock out cost yang dibagi untuk CLTA dan CLTB. Nantinya kita akan menghitung secara keseluruhan berapa jumlah biaya uh, dan yang nantinya total cost ini akan menjadi bahan pertimbangan. Baik, mungkin sebelum kita lanjut untuk menghitung datanya satu-satu, kita masukkan saja terlebih dahulu rumusnya. Di sini kita memerlukan total dan juga rata-rata. Kita buat saja di sini. Hmm. Dan untuk total cost, itu didapatkan dari penjumlahan seluruh cost yang terdapat pada perencanaan atau strategi perencanaan agregat ini.
Oke. Baik, berdasarkan kebutuhan dan data-data yang dimasukkan serta bagaimana cara kita menentukan parameter-parameter ini, kita memerlukan input, yang mana input ini telah didapatkan berdasarkan data given yang telah diberikan sebelumnya. Nah, input tersebut dapat berupa seperti komponen biaya, ada juga beberapa parameter yang diperlukan sebelumnya seperti rata-rata jam kerja per bulan, ada gaji operator per orang, HPP manufaktur CLTA, HPP manufaktur CLTB, total waktu baku CLTA, total waktu baku CLTB, target produksi CLTA dan target produksi CLTB, total inventory awal dan inventory awal CLTA, dan juga inventory awal CLTB. Nah, berdasarkan parameter ini, kita dapat menentukan biaya komponen biaya atau biaya persatuan yang nantinya akan dikalikan saat kita melakukan strategi perencanaan agregat yang mix strategi ini. Yang pertama, kita dapat menentukan cost regular time berdasarkan rumus berikut. Begitu juga untuk biaya-biaya lainnya. Untuk data-data ini sebelumnya telah diolah dan telah didapatkan berdasarkan data given yang diberikan, seperti waktu baku manufaktur, inventory awal yang memiliki rumus berikut, dan target produksi yang telah ada, eee, juga ada demand historis, dan juga ada data disagregasi dalam bentuk unit dan jam yang nantinya akan diagregasi kembali dalam bentuk satuan jam, yang mana nanti agregasi ini yang akan digunakan saat menggunakan mix strategi. Di sini juga ada persentase dari hasil disagregasi dalam satuan jam. Tidak hanya itu, juga terdapat persentase dari inventory. Nah, perlu diketahui bahwasannya data yang digunakan saat ini adalah data given yang menjadi salah satu contoh acuan dalam menyelesaikan masalah menggunakan metode mix strategy. Baik, karena kita telah mendapatkan data given-nya dan telah didapatkan berapa biaya untuk regular time, overtime, hiring, firing, carrying cost, cost of subcontract, dan juga stock out cost, maka kita dapat langsung saja untuk mengolah dari data dari metode mix strategy ini. Yang pertama, kita perlu mengisi hari kerja. Hari kerja ini telah dihitung berdasarkan kalender yang terdapat pada tahun 2025, mana kita dapat mengisinya secara langsung. Hmm, Oke, untuk jam kerja per bulannya juga sudah didapatkan. Hmm, Oke, selanjutnya itu kita menentukan permintaan, yang mana permintaan ini memiliki satuan dalam bentuk jam. Kita akan membulatkannya ke atas di round up dari agregasi jam. Hmm, Oke, setelah itu kita perlu mengubah permintaan tersebut menjadi permintaan orang. Nah, di sini kita melakukan rundown karena pertimbangannya apabila terlalu banyak tenaga kerja yang dibuatkan ke atas, maka terlalu banyak biaya yang diperlukan eh, untuk membayar tenaga kerja tersebut. Maka dari karena itu kita melakukan pembulatan yang cenderung ke arah bawah, yang mana di sini kita dapatkan dari permintaan dalam satuan jam itu dibagi dengan jam kerja per bulan. Baik, sesuai dengan metode dari level strategi ini, nah kita nantinya akan menggunakan tenaga kerja yang tetap. Namun acuan kita untuk menggunakan tenaga kerja yang tetap di sini kita kosongkan terlebih dahulu. Eee, Maaf, untuk acuan tenaga kerja ini kita anggap tenaga kerja yang digunakan itu adalah tenaga kerja yang berasal dari rata-rata permintaan orang tersebut. Karena sebenarnya tenaga kerja yang kita butuhkan itu bergantung itu kita akan mempertimbangkan juga dari inventory yang kita gunakan. Karena pada mix strategi ini kita memerlukan eee, anggapan bahwasannya pada periode tertentu inventory nantinya akan bernilai nol pada periode tertentu. Maka kita gunakan saja terlebih dahulu data dari rata-rata permintaan orang ini, yaitu sebanyak 10. Baik, selanjutnya itu kita akan menentukan penambahan dari tenaga kerja setelah kita menentukan tenaga kerja yang tetap. Nah, penambahan tenaga kerja pada periode pertama itu akan bernilai nol, sedangkan pada periode kedua kita akan memakai rumus berikut.
Oke, berdasarkan rumus ini dapat kita lihat bahwasannya apabila demand dari orang pada periode yang kita cari ini memiliki nilai lebih besar daripada tenaga kerja sebelumnya, maka logika yang benar itu kita akan menggunakan tenaga kerja pada periode saat ini dikurangi dengan tenaga kerja sebelumnya. Namun apabila permintaan itu tidak lebih besar daripada tenaga kerja, maka kita akan menggunakan nol atau penambahan tenaga kerja tidak terjadi. Oke, untuk logika yang sama kita lakukan ke periode-periode di bawahnya. Oke, selanjutnya itu ada pengurangan tenaga kerja, yang mana pengurangan tenaga kerja ini kita akan menggunakan rumus if juga, yaitu baik, berikut rumusnya, yaitu apabila tenaga kerja pada periode saat ini memiliki nilai lebih kecil daripada tenaga kerja pada periode sebelumnya, maka kita akan mengurangi tenaga kerja sebelumnya dengan tenaga kerja saat ini. Namun apabila logika tersebut tidak benar atau tenaga kerja itu bernilai sama atau lebih besar daripada tenaga kerja sebelumnya, maka kita akan menggunakan nol saja. Begitu juga untuk logika pada periode-periode selanjutnya. Nah, baik, kita akan selanjutnya akan menentukan produksi reguler maksimum atau kapasitas maksimum dari produksi secara reguler atau produksi normal. Di sini kita dapatkan dari tenaga kerja dikalikan dengan jam kerja dalam satu bulan atau dalam satu periode tersebut. Oke, kita gunakan logika yang sama untuk periode-periode berikutnya. Selanjutnya itu ada produksi reguler. Produksi reguler ini menggunakan rumus if lagi, yang mana eh, kita akan menggunakan logika berikut. Apabila permintaan dalam satuan jam itu lebih besar daripada produksi reguler maksimum, maka kita akan menggunakan produksi reguler maksimum. Namun jika tidak, kita akan menggunakan permintaan tadi. Oke, karena di sini nilai produksi reguler maksimum lebih kecil daripada permintaan, maka yang digunakan adalah produksi reguler. Yang digunakan adalah produksi reguler maksimum. Begitu juga untuk logika seterusnya. Selanjutnya itu ada kapasitas maksimum dari lembur. Data ini didapatkan dari jumlah hari kerja dibagi dengan 5 hari kerja sesuai dengan aturan pada pasal berikut, yaitu waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam satu hari, yang mana terdiri dari 18 jam dalam satu minggu, yang mana untuk hari kerja itu terdiri dari 5 hari kerja, yang nantinya akan dikalikan dengan 18, lalu nanti dikalikan kembali dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Oke, didapatkan overtime maksimum. Kita gunakan logika yang sama. Kita lanjut ke Oke, kita lanjut ke produksi overtime, yang mana pada produksi overtime ini kita menggunakan rumus if. Rumusnya lumayan panjang. Di sini kita mempertimbangkan dari nilai permintaan dalam satuan jam kecil dari produksi regular maksimum yang ditambahkan dengan nilai dari inventory awal yang sebelumnya ada. Nanti kita akan pakai if lagi.
Baik, berikut rumusnya, yang mana produksi overtime itu terjadi apabila saat kita menggunakan produksi reguler maksimum telah dikurangi dengan itu terjadi apabila permintaan kita telah dicukupi oleh telah di apabila permintaan kita juga sudah dikurangi dengan produksi reguler maksimum dan telah dikurangi dengan inventory yang ada, namun masih membutuhkan beberapa permintaan jam lagi. Oleh karena itu, apabila produksi reguler maksimum ditambah dengan inventory yang ada sebelumnya tidak mencukupi eh, dari nilai untuk demand atau permintaannya, maka kita akan menggunakan produksi overtime. Nah, apabila produksi overtime tidak cukup, maka kita akan menggunakan overtime maksimum. Nah, pada rumus tadi seharusnya kita menginputkan terlebih dahulu untuk inventory dalam satuan jam. Nah, inventory dalam satuan jam ini kita dapatkan dari, oke, di sini nilainya berubah, artinya eh, demand atau permintaan telah tercukupi oleh produksi reguler maksimum dan juga tercukupi oleh persediaan yang ada sebelumnya. Oleh karena itu, kita tidak perlu melakukan lembur. Begitu prinsip yang digunakan oleh mix strategi ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke subkontrak. Oke, kamu sudah benar. Selanjutnya kita lanjut ke subkontrak, yang mana rumus dari subkontrak sendiri juga lumayan panjang, itu menggunakan rumus if. Kecil dari overtime maksimum. Oke, selanjutnya kita menentukan, oke, untuk subkontrak ini kita dapatkan apabila dari permintaan tidak terpenuhi walaupun sudah dikurangi dengan produksi reguler maksimum, sudah dikurangi dengan overtime maksimum, dan juga sudah dikurangi dengan inventory, maka kita dapat melakukan subkontrak pada kondisi ini. Namun pada kondisi ini kita tidak memerlukan subkontrak karena hasilnya semuanya nol. Selanjutnya gitu kita menentukan total produksi, di mana total produksi ini didapatkan dari sum produksi reguler ditambah dengan produksi overtime ditambah dengan subkontrak. Oke, didapatkan total produksi. Selanjutnya itu kita menentukan inventory, di mana inventory ini didapatkan dari inventory sebelumnya ditambah dengan total produksi dikurangi dengan demand atau permintaan pada periode tersebut. Karena inventory-nya sudah dimasukkan, terjadi banyak perubahan pada produksi overtime, yang mana produksi overtime tidak diperlukan karena telah tercukupi pada inventory per jam. Namun, pada kondisi ini, eh, kita perlu mempertimbangkan kembali tenaga kerja. Kenapa? Karena pada kondisi ini inventory pada akhir periode masih memiliki nilai. Seharusnya pada mix strategi ini kita menggabungkan prinsip dari chess strategi juga, yang mana pada prinsip chess strategi itu tidak ada inventory. Maka seharusnya inventory kita itu semakin lama atau semakin lanjut periodenya maka akan semakin menurun dan pada periode tertentu akan bernilai nol. Oleh karena itu kita harus eh, memvariasikan dari nilai tenaga kerja nantinya. Mungkin agar biaya nantinya dapat dibandingkan, kita lanjut saja terlebih dahulu untuk memecah inventory yang ada saat ini. Baik, untuk inventory dari satuan agregat nanti kita akan disagregasi menjadi inventory dalam satuan jam untuk CLTA dan CLTB yang didapatkan dari inventory pada periode tersebut. Nantinya akan dikalikan dengan data given yang ada sebelumnya berdasarkan persentase dari inventory CLTA dan CLTB. CLTA adalah ini. Blok. Begitu juga untuk CLTB, kita kalikan dengan
persentase inventorinya. Kita blok sampai bawah. Selanjutnya kita mengubahnya ke satuan unit. Yang mana cara mengubahnya ke satuan unit adalah dengan membagi inventory dalam satuan jam itu dibagi dengan total waktu baku untuk setiap produk. Untuk CLTA kita bagi dengan total waktu baku CLTA. Begitu juga untuk CLTB. Selanjutnya, itu kita menentukan stock out. Apakah stock out itu terjadi karena kurangnya produksi atau tidak. Nah, di sini kita dapat memakai rumus if apabila operasi dari inventory yang ada sebelumnya ditambah dengan hmm, hmm. Oke, karena rumusnya cukup kompleks, maka kita dapat menyederhanakannya dengan logika atau pemahaman bahwasannya stock out terjadi apabila demand atau permintaan pada periode tersebut tidak tercukupi oleh produksi reguler maksimum, oleh overtime maksimum, dan juga inventory, bahkan telah ditambah subkontrak pun juga tidak mencukupi dari demand tersebut. Oleh karena itu, kita melakukan stock out. Begitulah sederhananya. Kita lakukan untuk logika yang sama ke periode-periode berikutnya. Selanjutnya itu kita menentukan carrying cost atau biaya simpan dari persediaan CLTA dan juga CLTB. Itu didapatkan dari nilai inventory dalam satuan unit, itu nantinya dibagi dengan data yang telah kita dapatkan sebelumnya untuk carrying cost. Maaf, ini dikali seharusnya. Begitu juga untuk CLTB, itu dikalikan dengan carrying cost untuk CLTB. Selanjutnya kita menentukan cost of regular time, di mana cost of regular time ini dapat kita cari berdasarkan produksi uh, regular. Baik, selanjutnya itu kita mencari cost of regular time, di mana cost of regular time itu didapatkan dari produksi regular dikalikan dengan uh, cost of regular time yang terdapat pada data. Jumlahkan ke bawah. Selanjutnya itu ada cost of overtime, yang mana cost of overtime itu didasarkan dari perkalian produksi overtime dikali dengan uh, cost of overtime pada data berikut. Oke, karena tidak ada overtime maka biayanya 0. Selanjutnya itu cost of hiring, yang mana cost of hiring ini didapatkan dari jumlah penambahan tenaga kerja apabila ada, ini akan dikali dengan cost of hiring untuk setiap orang. Lalu kita drag ke bawah. Selanjutnya itu cost of hiring atau biaya yang dikeluarkan karena kita melakukan pengurangan tenaga kerja. Itu intinya akan dikalikan dengan cost of hiring per orang. Oke, didapatkan 0 juga. Nah, untuk subkontrak sendiri, itu didapatkan dari subkontrak yang terjadi dikali dengan cost of subkontrak jam.
Karena tidak terjadi subkontrak, maka nilainya juga nol. Nah, untuk stock out sendiri, itu baik, selanjutnya itu kita menentukan stock out cost, di mana kita dapatkan dari stock out dikalikan dengan persentase dari CLTA untuk disagregasi dalam satuan jamnya. Nanti kita kalikan lagi dengan stock out cost CLTA per jam. Itu juga untuk CLTB. Stock out, kita kalikan dulu dengan persentasenya. Kita kalikan lagi dengan stock out cost per jamnya. Oke, dengan 10 tenaga kerja didapatkan total cost untuk strategi perencanaan agregat sebesar 457.570.830. Nah, oleh karena itu, berdasarkan kondisi tadi, seperti yang saya bilang, di sini masih terdapat inventory pada akhir periode. Seharusnya dengan menggunakan mix strategi, itu kita mencampurkan case strategi, di mana tidak terdapat inventory di bagian akhir. Oleh karena itu, seharusnya inventory di awal akan terus menurun hingga didapatkan inventory sebesar 0 pada periode tertentu dan tetap 0 untuk periode seterusnya. Di sini kita dapat memodifikasi dari jumlah tenaga kerjanya. Nanti kita coba di sini kita variasikan, kita kurangkan jumlah tenaga kerja yang tersedia menjadi 9. Nah, apabila kita mengurangkan jumlah tenaga kerja menjadi 9 atau menggunakan tenaga kerja tetap yaitu 9 untuk setiap periode, kita akan mendapatkan kondisi di mana inventory itu mengalami penurunan terus-menerus dan pada periode ke-11 atau pada bulan November itu memiliki inventory yang bernilai nol. Sehingga karena inventory bernilai nol, maka kita akan memaksimalkannya di bagian produksi overtime. Kita akan menggunakan overtime sehingga didapatkan nilai yang lebih hemat, yaitu total cost-nya didapatkan sekitar 426 juta. Baik, kita modifikasi lagi, kita coba untuk tenaga kerja 8 orang. Namun pada tenaga kerja 8 orang, kita memiliki biaya yang membengkak pada produksi overtime. Oleh karena itu, biayanya menjadi 445 juta. Nah, dibandingkan dari 8 dan 9 tenaga kerja, maka tentunya lebih hemat dan lebih efisien jika kita menggunakan 9 tenaga kerja. Oleh karena itu, kita dapat menetapkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan itu 9. Serta kita mendapatkan hasil dari mix strategi ini didapatkan total cost sebesar 426.690 juta 215.000 dengan total produksi sebesar yang memiliki total 17.971. Nah, total produksi ini nantinya akan digunakan untuk pengolahan berikut, seperti pengolahan yang digunakan untuk menentukan MPS nantinya. Baik, mungkin cukup sekian untuk penjelasan mengenai cara menggunakan mix strategi. Mungkin terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.